Sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda, kajian Islam di dalam program Tunanetra Mengaji bersama Ustadz Munafri Masran yang dipersembahkan oleh Tio Aditya Official serta dipersembahkan dan didukung oleh Suara The Fabel. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, unsikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Tio Aditya yang insyaallah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb, Tuhan yang memberikan kasih sayangnya, rahmat dan taufiknya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung dibandingkan seluruh nikmat yang ada di muka bumi ini. Apa itu? Nikmat yang paling agung, yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tidak lain adalah nikmatut tauhid. Nikmat tauhid, nikmat menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada nikmat yang paling besar dibandingkan nikmat ini. Makanya para ulama berkata dalam syair-syair mereka, andaikan nih para raja, para penguasa mengetahui tentang besarnya nikmat yang kami dapatkan, niscaya mereka akan berusaha untuk merebutnya dari kami. Saking besarnya nikmat tersebut. Apa itu? Nikmat iman. Karena hanya dengan nikmat iman dan Islam seseorang akan mendapatkan kebahagiaan di dalam dunia ini, terlebih-lebih lagi di akhirat kelak. Karena dengan iman dan Islam seseorang akan terselamatkan daripada keburukan dan kecelakaan, baik itu di dunia, terlebih-lebih lagi di akhirat. Makanya orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dan Islam, walaupun dia tidak memiliki apapun di dunia ini, tidak memiliki harta, tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki kemewahan, tapi mereka punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang ini
dikatakan orang yang beruntung. Karena dia punya iman. Kenapa? Karena kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia taat kepada Allah, dia menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mempersekutukan Allah dengan apapun juga sampai akhir hayatnya, maka meninggalnya itu akan menjadi awal dari kebahagiaannya yang abadi dan menjadi awal dari keselamatannya yang abadi. Tetapi seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dunia dan seisinya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan dunia, harta dan kemewahan yang melimpah ruah, akan tetapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak beragama dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Sekaya apapun dia, setinggi apapun kedudukannya di dunia ini, dibangga-banggakan semua orang, diagung-agungkan oleh semua orang karena kekayaannya, itu semua tidak akan ada gunanya. Karena ketika nanti dia meninggal, maka meninggalnya itu hanya akan menjadi awal dari kepedihan dan kesengsaraan yang abadi. Dan itu yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang kafirin, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak beragama dengan agama Allah, apakah yang berasal dari kalangan ahlul kitab atau orang-orang musyrik yang mereka tidak beribadah kepada Allah tapi beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah, atau sama sekali memang tidak beragama, tidak bertuhan, dalam artian ateis. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fi dari jahannam, tempatnya mereka neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Jadi kalau kita melihat kepada kehidupan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang jauh dari Allah, bahkan membenci agama Allah Subhanahu wa taala, kita melihat kepada kehidupan dunia barat. Kita tahu sendiri orang-orang barat itu banyak yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mengingkari tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum, tirai layar ditutup. Mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka diberikan kekayaan. Dan yang paling bodohnya, umat Islam sendiri menganggap apa yang mereka dapatkan itu sebagai rahmat. Kita yang katanya hamba Allah, yang beribadah sama Allah Subhanahu wa taala, bisa-bisanya kita tidak mendapatkan apapun, sedangkan mereka yang katanya tidak beriman tapi mereka senang-senang saja tuh. Bahkan mereka dikasih kekayaan, harta melimpah. Kita apa? Hidup begini-begini terus. Jadi orang Islam misalnya kan. Karena kecintaan kita terhadap dunia, kita tidak sadar bahwa ada nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang lebih besar daripada apa yang kita inginkan selama ini. Kita inginkan kekayaan, kita inginkan harta.
yang sampai sekarang mungkin kita belum dapatkan. Kita hanya hidup dalam kesederhanaan, kemiskinan. Sementara kita melihat orang lain hidup dalam kekayaan, tapi mereka tidak beriman kepada Allah. Ketahuilah saudara-saudariku, kehidupan ini hanya sementara. Maka celakalah bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntunglah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang berjalan di atas agama Allah, di atas dinul Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanya Islam. Harus kita bangga itu. Tapi kita kurang bersyukur dengan itu semua. Karena kita lebih sibuk meratap dengan kehidupan kita yang serba kekurangan harta. Dan lebih sibuk memandang kehidupan orang lain yang dihiasi dengan kemewahan. Kehidupan para artis, para pejabat. Sehingga berandai-andai, andaikan saya seperti ini, andaikan saya seperti itu. Andaikan saya bisa seperti dia. Seandainya Anda seperti dia, tapi Anda tidak diberikan iman, bagaimana? Celaka. Seandainya manusia sadar dan betul-betul percaya dengan adanya neraka itu, saya yakin orang tidak akan lagi sibuk memikirkan tentang bagaimana nasib dia di dunia ini. Tapi orang-orang yang diberikan oleh Allah nikmat iman dan Islam, itu akan sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka akan bingung, gimana cara membalas kebaikan Allah kepada saya? Allah menciptakan saya dan menghadirkan saya ke dunia ini dengan nikmat iman dan Islam. Bagaimana cara saya membalas itu semua? Sementara kita tidak akan mampu untuk membalasnya. Akan seperti itu kalau kita sadar. Tapi karena kita tidak sadar, sehingga terjadilah seperti apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Kalau orang diberikan oleh Allah kalau dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempitan rezeki, dia menganggap bahwasanya Allah itu murka kepadanya, menghinakannya. Tapi kalau dia diberikan oleh Allah keluasan rezeki, atau mungkin orang lain yang dia lihat diberikan keluasan rezeki, apa dia bilang? Orang itu dirahmati oleh Allah walaupun dia tidak sholat. Tidak seperti saya, tidak dirahmati walaupun saya sholat. Dan inilah yang terjadi. Kebodohan inilah yang merajalela dalam kehidupan setiap orang-orang yang katanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bodoh saya katakan itu. Makanya penting sekali bagaimana caranya agar kita bisa berpikir dan merubah konsep kita dalam memahami sesuatu. Mau tahu kenapa para nabi dan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum-kaum mereka. Para nabi dan para rasul diutus oleh Allah untuk membawa kalimat tauhid agar manusia kenal kepada Allah, agar manusia mau beribadah kepada Allah. Dan mereka tidak meninggalkan warisan apapun, kecuali hanya satu saja warisan yang ditinggalkan oleh para nabi dan para rasul. Setiap di antara mereka meninggal. Apa itu? Tauhidkan Allah. Sembahlah Allah. Luqmanun Hakim. Luqman, seseorang yang sangat soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sampai-sampai Allah abadikan dirinya dalam Al-Quran. Apakah dia meninggalkan warisan untuk anak turunannya? Tidak. Tapi dia mewarisi satu saja. Tauhidkan Allah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya kasihan loh
Ada orang yang mengatakan begini, Nabi Ibrahim itu waktu dulu dulu itu dia tidak kasih tahu memang sama keturunannya, oh di sini tanammu, nanti di sini tanammu. Akhirnya mereka bertengkarlah. Itu Yerusalem begini-begini kan. Saya bilang, memang Nabi Ibrahim tidak meninggalkan warisan untuk keturunannya. Yang dia tinggalkan untuk keturunannya hanyalah tauhid. Illa liya'budun. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk satu saja tujuan, kata Allah. Apa itu? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diwariskan oleh pendahulu-pendahulu kita di masa lampau. Makanya saya kadang-kadang saya nangis sendiri. Saya bilang, Masya Allah, betapa besarnya nikmat yang Allah kasih sama saya. Meskipun Allah mencabut penglihatan fisik saya, tapi Allah membuka mata hati saya. Allah perkenalkan kepada saya tauhid. Allah perkenalkan kepada saya agama ini. Makanya penting kita sampaikan agama ini, kita dakwakan agama ini sampai dimanapun itu yang kita mampu untuk jangkau. Sampaikan kepada seluruh manusia, sampaikan kepada seluruh hamba-hamba Allah yang mungkin belum kenal kepada Allah, bahwa ada Tuhan yang sejati, Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ibadati. Seandainya Allah izinkan kita pergi sampai ke pedalaman sana, kita berdakwah, sampaikan kepada mereka-mereka yang belum kenal kepada Allah, agar mereka kenal kepada Allah. Kita kasihan kepada saudara-saudari kita yang belum kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kepada saudara-saudari kita yang belum kenal kepada Allah, namun mempertuhankan selain Allah, karena mereka memang fitrahnya suka bertuhan. Manusia itu punya fitrah senang bertuhan, senang menghamba kepada Tuhan. Cuma sayangnya kadang-kadang sebagian manusia ada yang tidak kenal kepada Allah, makanya mereka mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dakwai, kita sampaikan kalimat la ilaha illallah kepada telinga-telinga mereka, dan doakan agar mereka mendapatkan hidayah. Karena kalau orang sudah mendapatkan hidayah taufik, sudah mentauhidkan Allah, sudah mengenal Allah, sudah mengakui bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala, aman sudah itu. Tapi kalau orang belum kenal Allah, belum bertauhid, jauh dari Allah, bahkan tidak percaya dengan adanya Allah, na'udzubillah. Semoga kita semua terhindar dari hal seperti itu, dan kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan nikmatut tauhid, nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga kita diberikan oleh nikmat oleh Allah, dijadikan kita sebagai bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebentar lagi akan kita rayakan maulidnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, wafat dalam keadaan Islam, wafat di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah saya tutup dengan kafaratul majlis kajian kita pada hari ini dengan mengucapkan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.